Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Danang Wahyu Widodo, SPMkom, selaku pembimbing pertama, dan terima kasih juga kepada Pak Ardi Sanjaya, Mkom, selaku pembimbing kedua. Berkat beliau, saya dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi saya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu penguji yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya M. Faru Rizal, NPM 171030302016. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Peramalan dengan Metode Trend Moment untuk Memprediksi Jumlah Penjualan Produk Healthy di CV Surya Wilis. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu pendahuluan. CV Surya Wilis merupakan CV yang bergerak dalam bidang penjualan produk untuk hewan kesayangan atau hewan peliharaan dan beralamat di Kota Kediri dan sudah berdiri dari sejak tahun 2017. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada CV tersebut, terdapat ketidaktepatan dalam menentukan jumlah stok produk pada bulan berikutnya, yang mengakibatkan kekurangan atau penumpukan stok pada CV tersebut. Dikarenakan selama ini peramalan penjualan hanya dilakukan dengan berdasarkan perkiraan saja. Hal tersebut memicu dilakukannya penelitian untuk meminimalisir adanya kekurangan atau penumpukan stok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode waterfall. Metode waterfall yaitu metode yang digunakan secara terurut untuk mengembangkan suatu perangkat lunak, di mana kemajuan selalu dipandang mengalir ke bawah seperti air terjun. Peramalan penjualan. Peramalan merupakan informasi dari masa lalu untuk memperkirakan informasi yang akan datang. Peramalan penjualan itu sendiri adalah bagian terpenting dari tiap perusahaan atau organisasi bisnis untuk mengambil suatu keputusan. Trend moment. Metode trend moment merupakan gabungan dari analisis statistik berbentuk analisis tren dan metode moment. Adapun rumus dari trend moment sendiri yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y adalah nilai trend moment yang akan diramalkan, A bilangan konstanta, B slope atau koefisien garis tren, dan X adalah indeks waktu, yang dimana X selalu diawali dengan angka 0. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah beberapa tampilan dari aplikasi dari hasil skripsi saya, yaitu pertama adalah tampilan login, di mana pada tampilan ini user dapat melakukan login ke dalam aplikasi dengan menginputkan username dan password. Pada login ini terdapat dua level, yaitu admin atau pemilik dan juga yang satunya lagi adalah operator, di mana pemilik atau admin dapat melakukan akses penuh pada aplikasi ini, sedangkan user tidak. Berikut ada tampilan data produk. Pada tampilan ini menampilkan data-data produk dari CV tersebut. Kemudian ada tambah data produk, di mana user dapat melakukan tambah produk pada aplikasi tersebut. Kemudian ada halaman prediksi. Pada halaman ini user dapat melakukan prediksi berapa jumlah penjualan yang akan datang pada bulan berikutnya. Kemudian ada kebutuhan data. Data yang dibutuhkan untuk dilakukannya peramalan, ada beberapa data yang harus diinputkan, yaitu ada bulan penjualan, kemudian tahun penjualan, dan juga jumlah penjualan jumlah penjualan per bulan. Gambaran proses. Berikut adalah gambaran proses dari proses trend moment. Yang pertama adalah menentukan nilai X, di mana nilai X selalu diawali dengan angka 0, kemudian menentukan nilai XY dan X kuadrat, kemudian menghitung total Y, X, XY, dan X kuadrat, dan kemudian mencari rata-rata dari Y atau jumlah penjualan. Setelah mendapatkan nilai X,
X, Y, X kuadrat, serta menghitung total Y, X, Y, X kuadrat, dan kemudian menghitung rata-rata Y atau jumlah penjualan. Setelah mendapatkan nilai-nilai berikut, untuk memprediksi penjualan dengan menggunakan metode trend moment, harus mencari nilai A dan B, yaitu dengan rumus sebagai berikut. B sama dengan N kali sigma X kali Y dikurangi sigma X kali sigma Y. Kemudian dibagi N X sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Dan untuk rumus A yaitu sigma Y dikurangi B dikali sigma X, kemudian dibagi dengan N. Setelah mendapatkan nilai A dan B, kemudian memasukkan nilai A dan B ke dalam rumus trend moment. Langkah selanjutnya yaitu hasil dari trend moment akan dihitung dengan menggunakan indeks musim. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Indeks musim sama dengan rata-rata permintaan bulan tertentu dibagi dengan rata-rata permintaan per bulan. Berikut adalah hasil dari tampilan hasil perbandingan. Hasil perbandingan ini menampilkan perbandingan dari data asli dan juga data peramalan, dan juga menampilkan nilai error, yaitu saya menggunakan MSE dan MAPE. Simpul dan saran. Kesimpulan, peramalan dengan menggunakan metode trend moment dapat digunakan sebagai peramalan penjualan untuk mengetahui berapa jumlah penjualan pada bulan berikutnya, sehingga dapat memudahkan pihak dari CV tersebut untuk mengetahui berapa jumlah penjualan pada bulan berikutnya dan dapat meminimalisir penumpukan atau kekurangan stok. Untuk saran, diharapkan adanya pengembangan aplikasi ini ke dalam versi mobile dan dapat diakses secara online, supaya user dapat melakukan prediksi penjualan di mana saja dan kapan saja. Kemudian menambahkan metode peramalan lain untuk membandingkan keakuratan dari metode trend moment dengan metode lain. Selanjutnya saya akan melakukan demo program dari aplikasi peramalan yang telah saya kembangkan. Berikut adalah tampilan login, di mana user dapat melakukan login dengan memasukkan username dan passwordnya. Di sini saya menggunakan sebagai contoh, saya menggunakan user admin atau pemilik. Berikut adalah tampilan dari halaman utama. Di sini ada beberapa menu, yaitu ada data, ada data produk, kemudian data penjualan, dan juga data user. Data user ini hanya bisa dapat diakses oleh admin atau pemilik, sedangkan untuk operator tidak dapat mengakses menu ini, menu user. Kemudian pada menu produk akan menampilkan data-data produk yang telah diinputkan oleh user. Kemudian ada tambah data produk. Nah, di sini untuk menginputkan atau menambahkan produk-produk baru atau produk yang akan diinputkan. Kemudian ada cetak. Cetak ini untuk mencetak atau untuk mencetak laporan produk-produk yang telah diinputkan seperti berikut. Nah, berikut adalah tampilan dari hasil cetak PDF. Nah, kemudian ada menu penjualan. Sama halnya dengan menu data produk. Di sini untuk menu penjualan menampilkan data-data penjualan yang telah diinputkan oleh user. Kemudian user dapat mengubah atau juga menghapusnya, sama halnya dengan data produk tadi. Kemudian ada menu prediksi, di mana user dapat melakukan prediksi untuk bulan berikutnya berapa jumlah penjualan yang akan datang, yaitu dengan cara menginputkan bulan yang akan diprediksi,
Sebagai contoh, saya memprediksi pada bulan Januari tahun 2021 untuk produk Alticat Lahab. Kemudian klik prediksi. Kemudian akan muncul hasil analisis dan juga perhitungan-perhitungannya. Nah, pada hasil analisis ini menampilkan data perbandingan dari data asli dan juga prediksi, dan juga menampilkan nilai errornya atau keakuratannya, dan juga muncul nilai X-nya, nilai Y, kemudian XY, X kuadrat, dan juga rata-rata dari Y. Nah, kemudian ini adalah hasil dari peramalannya 106, dan akan hasil akhirnya menampilkan kesimpulan sebagai berikut. Karena jumlah stok saat ini 100, maka jumlah yang harus ditambahkan maka stok yang harus ditambahkan pada bulan Januari adalah 6, karena hasil peramalannya 106. Nah, hasil dari peramalan ini akan tersimpan pada menu hasil. Nah, pada menu hasil ini user dapat mencetak dan juga menghapusnya. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.